Beberapa hari lalu saya sempat ngadain polling juga dan ternyata beberapa orang juga komen di situ ya bahwa mereka itu lebih baik gue pribadi untuk bikin konten soal kenapa kripto ini turun. Oke, jadi di video ini gue akan kasih tahu kenapa kripto bisa turun. Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai habis. Seperti biasa, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu ke kamu semua. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung risiko. Salah satu risikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Jadi gini sobat investor, kripto akhir-akhir ini kita lihat juga turunnya drastis sekali ya. Bitcoin, Ethereum itu turun drastis banget. Terus juga ada beberapa orang yang komen di kolom komen YouTube gua, "Bang, pasti lu udah minus 50% nih, 50%-an di Bitcoin ya." Terus juga ada yang dugaannya udah lebih dari satu pertanyaan sih. Jawabannya adalah hampir benar gitu ya. Bahwa minus gue sebenarnya di Bitcoin minus 45-46% ya, itu gede banget loh ya. Nggak pernah segitu juga. Kalau yang di perjalanan investasi ya, cuman karena gue belum pengen top up dalam investasi, karena mungkin budgetnya belum ada, jadi gue belum bikin konten review mingguan. Mudah-mudahan nanti tiba-tiba ada kejutan dan gue bisa mulai lagi. Oke. Tapi anyway, ya gue pengen bahas juga soal kenapa sih kripto turun. Jadi, kripto ini sebenarnya turun karena inflasi. Inflasi ini sebenarnya udah pernah gue jelasin ya. Beberapa topik sebelumnya tuh gue ngebahas soal inflasi. Gue ngebahas tentang fase perekonomian. Nah, buat kamu yang belum pernah tonton, kamu coba aja cari itu. Itu sempat ada pembahasan soal itu. Dan beberapa orang itu mengalihkan investasi mereka di aset-aset yang tadinya beresiko ke aset-aset yang lebih aman nih, yang lebih safety. Kayak reksadana pasar uang, kayak emas, ya. Kayak misalkan lagi, reksadana obligasi juga masih mending sebenarnya. Seperti itu teman-teman semua. Jadi, mereka akan mencari aset yang lebih secure. Karena inflasi itu tinggi. Biasanya inflasi tinggi itu akan dibarengi dengan suku bunga yang tinggi. Kalau suku bunga tinggi, biasanya orang akan lebih cenderung menaruh uang mereka di bank ketimbang di aset-aset berisiko seperti saham, seperti reksadana saham, seperti kripto, seperti itu. Dan ini yang terjadi pada saat ini, ya. Jadi kenapa kripto sangat jatuh banget, ya, Bitcoin, Ethereum dan semuanya? Kalau lo perhatikan ya, itu stable coin aja itu jatuh loh. Gue perhatiin loh, stablecoin ikut-ikutan turun nih. Bukannya stablecoin biasanya kalau di saat-saat kondisi kripto pada turun, stablecoin dia biasanya naik. Loh, kok ini juga ikut turun kan? Ternyata ya itu faktor yang terbesar itu adalah inflasi. Jadi Amerika Serikat baru ngasih data inflasi ya terbaru dan ternyata inflasinya makin naik lagi ya. 8% atau mendekati 8% gitu. Jadi itu udah gede banget inflasinya. Dan banyak orang yang karena melihat tersebut jadi ketakutan. Wah, inflasinya tinggi banget nih gitu. Jadi mereka lebih pengen naruh ke aset-aset yang memang tidak beresiko teman-teman semua. Karena tentunya dengan akibat naik dari inflasi, suku bunga itu akan dinaikkan oleh bank ya. Kenapa suku bunga dinaikkan di bank? Karena motivasi bank adalah supaya daripada uang yang beredar itu banyak di luar sana, sini masuk kembali di bank. Supaya apa? Supaya bisa terkontrol semua. Harga pun pastinya akan lebih terkontrol. Tapi sejauh ini belum menampakkan hasil yang
bagus di Amerika Serikat. Bahkan coba dinaikin lagi gitu ya suku bunganya seperti itu. Jadi karena keadaannya seperti ini, ya orang-orang lebih cari aset yang lebih safety. Gitu. Itu sih alasan sebenarnya utamanya di situ. Karena inflasi naik terus dan semakin gede nanti inflasi, bisa kripto makin parah gitu. Itu bisa. Oke. Itu di satu sisi mungkin teman-teman udah pada tahu. Tapi ini mungkin yang teman-teman nggak tahu nih. Bahwa kalau kamu amatin ya, ketika misalkan kripto down banget atau jatuh banget, biasanya ada 1 atau 2 hari momen kripto itu tiba-tiba naik. Kayak misalkan hari ini nih, gue sebenarnya udah prediksi bahwa hari ini itu kripto bakal naik gitu. Karena kripto ketika dia udah turunin drastis banget, just gitu, nuki kayak gitu, pasti dia akan cepat atau lambat dia akan naik. Pasti dia akan naik. Ya. Dia akan naik, tapi pertanyaannya setelah naik itu apakah didam dulu, dijatoin dulu atau dia dibiarin naik terus dulu. Itu yang kalau gue amatin seperti itu. Kenapa? Ketika orang pada ketakutan ya menjual aset kriptonya mereka, kripto harganya turun banget dan jadinya murah banget. Dan ketika harga murah, orang-orang yang pengen trader ya, orang-orang yang pengen trading itu langsung beli harganya langsung naik, dret. Pas harganya dia naik sampai 5%, 7%, 10%, di take profit semuanya. Jadi diambil, pas saat itu diambil, orang-orang yang telat masuk akhirnya kena timpa juga. Akhirnya jatuh lagi kurvanya. Nah, itu biasanya yang terjadi. Yang gua amatin. Jadi setiap dia ada turun drastis, wah, itu udah momen-momen tuh sebenarnya untuk yang top up tuh. Ketika misalkan dia momennya top up, ya, dengan jumlah yang lumayan, dia terus misalkan beberapa hari kemudian, pasti dia akan naik. Naik terus habis itu dijatuhin lagi gitu. Jadi lu ketika misalkan itu naik, lu harus cepet-cepet jual pada saat itu gitu. Kalau misalkan lu mau main market timing di kripto gitu. Tapi kalau misalkan lu nggak market timing, ya udah dollar cost average. Kalau gua kan dollar cost average ya, atau investasi rutin. Kalau investasi rutin itu gua nggak bisa, Pak. Kecuali gua invest dengan nominal yang 2 kali lipat lebih gede dari itu. Baru gue mungkin bisa dapat hasil setelah itu. Karena kalau nominal gue kan udah lumayan ya, jutaan. Jadi kalau misalkan gue top up 100.000 terus nanti tiba-tiba dia naik lagi di tradingin nggak mungkin. Pasti tetap masih minus ya. Misalkan sekarang 45% lah. Gue misalkan top up 100.000, paling jadi 44% lah minus gue. Terus dia naik nih, jadi 40%, tetap aja minus gitu. Kecuali gue top upnya mungkin 3 juta, 4 juta. Nah, itu kemungkinan langsung nggak minus lagi tuh, ya. Pas gue jual, gitu. Itu kemungkinan bisa. Tapi, itu beresiko banget. Karena bisa jadi spekulasi gue salah, gitu. Nah, itu riskannya sebenarnya. Karena untuk kita men-timing market itu tidak selalu benar, guys. Even Warren Buffett aja tuh bisa salah. Cuman itu biasanya. Jadi kesimpulan yang pengen gue kasih tahu di sini adalah satu, penurunan ini disebabkan oleh ya inflasi yang tinggi dan data inflasi di Amerika Serikat itu sudah dikeluarkan dan hasilnya naik. Dan di beberapa negara lain juga naik gitu. Makanya itu penyebab dari kripto itu makin jatuh karena mereka memindahkan aset dari yang beresiko menjadi yang tidak terlalu beresiko. Ya, satu. Kedua, kesimpulannya adalah ketika biasanya kripto turun banget, ya, biasanya dia akan ada momen nih 1 atau 2 hari dia untuk naik. Pasti, itu pasti. Nah, ketika itu biasanya beberapa trader memanfaatkan momen itu karena melihat bahwa kripto lagi turun banget nih, ya udahlah main trader aja di situ sampai 5%, 7%, 11% lah, itu udah oke banget lah itu di take profit. Itu biasanya seperti itu kejadian dan itu simptom. Tapi ketika kamu mau melakukan ini, itu beresiko banget. Jadi kalau kamu nggak benar-benar profesional dan nggak benar-benar tahu ya, mendingan jangan deh gitu untuk kayak trading di saat-saat seperti itu, karena itu bisa beresiko hilang duitnya gitu. Mendingan jangan lah seperti itu. Kalau saya pribadi sih, saya investasi rutin seperti biasa, cuman emang kebetulan lagi nggak rutin aja. Mudah-mudahan video ini dapat menjelaskan semua kejadian tentang penurunan investasi dan bagaimana pendapat saya pribadi soal itu.
Oke semuanya, bila mana kamu merasa sudut pandang saya juga sangat bermanfaat buat kamu share ke sobat investor yang lain, kamu coba share aja ke sobat investor yang lain, siapa tahu mereka juga ingin tahu alasannya seperti apa dan juga apa potensi yang bisa kamu ambil dari hasil dari hal ini yang terjadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.